untuk Papa, Opa, saudara kita yang telah dipanggil Tuhan 100 hari yang lalu. Bapak Yosef Hamid yang kita cintai bersama. Untuk itu mari dengan rendah hati di hari Senin biasa pekan ke-30 bersama-sama kita mohon ampun kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon tentang Maria, para malaikat dan orang kudus dan saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa itu selalu mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kasihanilah kami, kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan Tuhan kasihanilah kasihanilah kami. kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, berkenanlah mengutus Roh-Mu mendatangi kami, dan jadikanlah kami putra dan putrimu yang tinggal di dunia ini. Dengan bebas serta penuh rasa syukur kami berdoa untuk hamba-Mu, ayah kami, suami kami, saudara kami, opa kami tercinta, Bapak Yosef Hamid yang telah Kau panggil 100 hari yang lalu. Terimalah ia, ampunilah segala dosa-dosanya, dan jadikanlah ia pendoa bagi kami keluarga yang ditinggalkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan bacaan dari kitab suci. Silakan siapa yang bertugas. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita ini orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kalian hidup menurut daging, kalian akan mati. Tetapi jika oleh roh kalian mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kalian akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kalian menerima bukan roh perbudakan yang membuat kalian menjadi takut lagi, melainkan roh yang menjadikan kalian anak Allah. Oleh roh itu, kita berseru, Aba, ya Bapa. Roh itu memberi kesaksian bersama-sama roh kita, bahwa kita ini anak Allah. Dan kalau kita ini anak, berarti juga ahli waris, yakni ahli waris Allah, sama seperti Kristus. Artinya, jika kita menderita bersama dengan Dia, kita juga akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur antar bacaan. Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah bangkit maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci Dia melarikan diri dari hadapannya. Tapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan. Haleluya, 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 haleluya. Sabdamu ya Tuhan adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya. Haleluya.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Dimuliakanlah Tuhan. Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuk roh. Ia sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham?" Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu. Sedangkan orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat malam, saudari-saudara Malam. yang terkasih, keluarga besar, Bapak Yosef Hamid, dan juga para kerabat, anak, cucu, mantu, cucunya, keluarganya, dan semua orang yang hadir dalam Ekaristi pada malam hari ini. Hari Senin biasa pekan ke-30. Yang menarik dalam bacaan Injil, bagaimana ada seorang wanita yang bungkuk sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Kita bisa bayangkan, pasti sangat menderita. Tapi ada di sekitar orang-orang itu, orang-orang munafik yang mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus untuk menyembuhkan. Tapi akhirnya apa? Mereka malu ketika Yesus bisa menyembuhkan dengan menumpangi tangannya. Dia mengatakan, "Kenapa harus menyembuhkan pada hari Sabat?" Yesus mengatakan, "Hai orang-orang munafik, bukankah lembumu juga keledaimu pasti dilepaskan untuk minum pada hari Sabat? Kan nggak bisa kita menahan minum, menahan makan, menahan segala sesuatu pada hari-hari tertentu. Juga coba kalau nafas ditahan, kan nggak mungkin. Oleh karena itu, orang-orang munafik hanya mencari-cari kesalahan. Kita punya tugas dari anak-anak, dari cucunya, dan juga dari kita semua yang mengenal Bapak Yosef Hamid. Saya mengenalnya bagaimana beliau selalu mau membuat orang lain itu ditolong, dipermudah, selalu cekatan dalam pekerjaan apapun, dan tidak tunggu-tunggu, dan anak-anak juga diharapkan demikian. Bagaimana seorang Yosef Hamid itu mau memperlihatkan bagaimana ia punya banyak tanggung jawab yang diperlihatkan dengan penuh kecekatan, dan semoga apa yang dilakukan beliau selama masih hidup, segala sesuatu bisa dikerjakan, entah membuat hal yang paling sederhana sampai yang paling susah, dan juga untuk keluarga. Bagaimana ia memberikan teladan kepada anak-anaknya, cucunya, dan kita semua. Oleh karena itu, hal-hal yang baik sungguh akan bisa diikuti oleh anak cucunya dan kita semua. Sesuatu yang kurang baik pasti pelan-pelan juga akan hilang ketika kita menyadari, oh itu pasti bukan papa. Oleh karena itu, anak-anak dari Bapak Yosef Hamid yang terkasih, mari kita meneruskan harapan impiannya
untuk menjadi keluarga yang taat kepada Tuhan. Selalu berdoa, selalu memperlihatkan, dan keluarga yang dinomorsatukan beliau. Anak-anaknya, cucunya, istrinya, semuanya dengan adil diberikan yang terbaik oleh seorang Bapak Yosef Hamid ini. Maka sahabatnya, kerabatnya, segala sesuatunya dengan senyumnya, tidak bersungut-sungut, tidak pernah juga mengeluh saya melihatnya. Maka saya yakin ia sekarang berada di surga dan akhirnya bisa melihat anak cucunya bahagia. Dan saya berharap semuanya dari Tati, Andi, dan semuanya Vera, dan semua cucu-cucunya dan para sahabatnya, jadilah anak-anak yang sungguh rukun satu sama lain. Dan saya berharap Papa juga masih melihat itu. Dan akhirnya kita semua sebagai keluarga besar, entah adik-adik iparnya, Mbak Muji, Lele, semuanya pasti juga melihat bagaimana citra seorang kakak yang punya tanggung jawab, bukan hanya memperhatikan adik-adiknya, tetapi juga memperjuangkan, membuat semuanya itu menjadi baik dan dikerjakan, apalagi untuk anak-anaknya. Dia berjuang sungguh-sungguh, entah untuk anak-anaknya, entah yang di Jogja pada waktu itu, entah yang sedang mengalami kesulitan, dia berjuang sungguh-sungguh, tidak pernah putus asa. Oleh karena itu, kalau orang-orang Farisi, orang-orang munafik hanya menyalahkan Tuhan Yesus dalam berbuat sesuatu, saya yakin Pak Hamid juga banyak disalahkan ini itu. Sudah, biarkan saja. Yang jelas, ia seorang yang baik, seorang menjadi teladan untuk kita semua. Dia disembuhkan oleh Allah dari sakitnya dan kini sekarang ia bebas bernafas, tidak sesak lagi pasti, dan akhirnya hal-hal yang mungkin kurang baik, kurang berkenan, kurang layak sampai saya pun pada waktu itu sudah siap-siap, tapi bersyukurlah Romo Yus ya, waktu itu saya sudah bilang sama Tati, waktunya pasti akan singkat, harus cepat-cepat, jangan menunda ya kan? Dan itulah yang terjadi ketika sesuatu yang tidak bisa kita lakukan karena berhubungan dengan saat itu benar-benar luar biasa suasana di Jakarta, suasana di Indonesia, dan COVID itu memang luar biasa. Untuk itu ya sudah, sekarang Tuhan sudah memberikan pengampunannya, kuasanya, dan anak-anak saya berharap bisa belajar dari pengalaman itu, dan saatnya nanti kita bersama-sama. Saya berharap Mama Yani juga tetap tegar, Mbak Siti juga tetap tegar, dan akhirnya adik-adik semua dari Mama Yani, juga anak-anak dari Papa semua, dari Tati sampai adiknya yang paling kecil, dan juga kita semua yang mencintainya, mari menjadi pendoa yang setia. Jangan lagi menyalahgunakan kebaikan Allah itu dengan tindakan yang kurang baik kepada sesama. Saya yakin pelayanan keluarga besar Pak Yosef Hamid ini dalam gereja, dalam lingkungan masyarakat ataupun RT RW, pasti ia punya peran yang luar biasa, dikenal banyak orang, apalagi di daerah Pademangan, semua segala sesuatu bisa melihat karya kita dengan sebaik-baiknya. Kita hening sebentar, kita mohon seperti Yesus yang tetap menjawab, kasihan wanita itu sudah 18 tahun diikat oleh iblis, sudah tidak bisa berdiri tegak. Bayangkan wanita itu ketika disentuh, disapa, disembuhkan oleh Yesus, dia bisa berdiri tegak. Anda, kita semua yang sudah disembuhkan, lihatlah dengan mata yang baik, janganlah membuat orang lain itu menderita. Yesus menyembuhkan kita, sekarang balik kita harus menyembuhkan banyak orang, jangan membuat orang lain sengsara. Apa yang telah kita lakukan, lakukanlah yang terbaik untuk orang di sekitar kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti seperti pada pada permulaan, sekarang selalu dan dan sepanjang segala abad. Amin. Kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Allah Bapa kami, malam hari ini kami boleh bersyukur kepadamu karena kami boleh berdoa untuk orang tua kami, untuk suami kami, untuk ayah kami, untuk opa kami tercinta, Bapak Yosef Hamid yang telah kau panggil 100 hari yang lalu. Ampunilah segala dosa-dosanya. Dan jadikanlah ia pendoa bagi kami keluarga yang ditinggalkan, dan kami ingin berdoa kepadamu. Dengarkanlah doa-doa kami. Silakan. Ya Bapak, terangilah gerejamu di masa pandemi ini untuk dapat berjuang mewartakan sang roti hidup demi keselamatan kami semua. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk negara Indonesia. Semoga Allah Bapa Maha Baik selalu mendampingi pemimpin negara dalam menanggulangi pandemi sehingga negara kita kembali sejahtera dan damai. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk mereka yang meninggal, khususnya Bapak Yosef Hamid Tejaninata yang 100 hari lalu telah kau panggil, Bapak ampunilah segala dosanya dan terimalah dia dalam pangkuan kasih-Mu di kerajaan surga. Kami berdoa pula bagi semua orang yang telah kau panggil mendahului kami, Leonita Julianti, Chong Sudarsono, Lai Anen, Lai Kianen, Lai Sincau, Yohanes Edi Handoyo, Kristina Yanti, Oswaldus Agustinus. Karena belas kasih dan kerahiman-Mu, semoga mereka memperoleh kebahagiaan bersama para kudus-Mu di surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk yang sakit dan menderita, ya Bapak, tinggallah dalam diri mereka yang sakit dan menderita, agar mereka dapat sembuh dari sakit dan penderitaan, sehingga dapat kembali berkarya bersama kami dalam mewartakan sabda-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kita semua, ya Bapa, buatlah kami semua terbuka terhadap sesama kami. Ajarilah kami memiliki kasih seperti Kristus mengasihi kami umat-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya Engkau mendengarkan doa-doa kami, khususnya dari anak-anak Papa kami, Opa kami, Yosef Hamid yang telah Kau panggil 100 hari yang lalu. Kami akan menyatukan doa-doa kami ini dengan kurban persembahan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami roti kami siapkan ini. Nasi bumi dan dari usaha manusia bagi kami roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebagaimana dilambangkan bercampuran air dan anggur ini. Terpujilah Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami terima anggur yang kami siapkan ini. Nasi pohon anggur dan dari usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Bapa, cucilah aku, bersihkanlah aku dari dosa dan kesalahanku, sehingga aku layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini. Berdoalah saudara-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Allah Bapa kami persembahkan roti dan anggur ini sebagai persembahan yang hidup bagi kami, khususnya untuk hamba-Mu, Papa kami, Opa kami, suami kami yang tercinta, Bapak Hamid yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu 100 hari yang lalu. Terimalah ia, ampunilah segala dosa-dosanya,
demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, mari bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar. Layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Sebab meskipun kami seharusnya binasa dan direnggut maut karena dosa, berkat rahmat dan kasih sayangmu kami ditebus melalui kemenangan Kristus. Bersama Dia kami dipanggil kembali menuju kehidupan. Sebab itu bersama kekuatan surga dan demi keagunganmu, kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada para muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenang wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan semuanya. Ingatlah hamba-Mu Bapak Yosef Hamid yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu 100 hari yang lalu. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia di dalam kebangkitan. Ingatlah juga saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan dengan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihlah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Parawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelai yang suci, para saudara-saudara kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan bisa memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka berani kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam sorga.
Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus, Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudaraku yang terkasih, lihatlah, pandanglah. Inilah anak domba Allah, Tuhan kita Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, Engkau memanggil kami menjadi orang yang bebas menurut teladan putra-Mu terkasih. Semoga tangan-Mu Kau tumpangkan di atas kami, dan kami Kau sembuhkan dari segala dosa-dosa kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sebelum berkat penutup, apakah ada 1-2 patah kata dari pihak keluarga, anaknya atau istrinya atau adiknya ataupun cucunya mungkin atau siapa? Silakan. Siapa yang mau mewakili? Ya, silakan. Ngomong Saya atas nama keluarga mengucapkan terima kasih. Suaranya kurang kencang tadi. Ada suara. Selamat. Umayani atau siapa yang mau ngomong? Ayo. Baik, baik. Ngomong. Terima Panjang kasih ngomong. atas teman-teman, saudara-saudara, atas mengikuti misa juga dengan Romo Didit. Terima kasih. Ya, sama. Oke, baik. Ya. Semuanya juga terima kasih, cukup banyak ini yang ikut, ada 30 orang. Papa Mama juga kelihatan tadi. Ya, semuanya ada anak-anaknya lengkap. Kita semua. Kita fotonya Papa juga nih di mejanya merah itu ya, bukan oranye ya? Iya. Merah itu ya? Tulis. Oke. Baik. Saya ada acara lagi setelah ini. Sampai bertemu lagi kapan-kapan. Oh, tuh siapa tuh? Chelsea atau siapa? Kamu udah gede banget sih kayak mamamu, Cel. Lebih gede Chelsea mau gitu. Oh, lebih gede ya. Nggak nanya mamanya deh kayak itu. Nah, tuh dedenya tuh. Aduh, siapa tuh namanya tuh?
Dedenya pinter mau ikut misa. Ikutin saya, ikutin Romo ya. Oke deh. Iya. Mudah-mudahan jadi Romo ya. Jangan. Amin. Amin. Boleh nggak tuh sama Om Boim? Boleh ya? Sama Boim ketawa. Boleh, mau gitu. kalau Boleh. panggilan sudah itu mah Nah, tidak boleh semoga jadi dilarang. Romo ganti nama Didit ya. Ya. Oke deh. Mau baptis mau? Oke, siap. Baptis Baptis. juga. Tanda tangan masih belum habis ya, masih 3/4. Kalau udah gede Chelsea baru. Chelsea udah gede mau. Jadi tanda tangannya baru lengkap deh. Bakti sama Romo tuh mau. Hah? Mau bakti sama Romo Elvano. Boleh, Vano boleh, Vano nanti. Duh, nanti gitu. Diurus Ngomong dulu di paroki di paroki Pademangan. Nanti yang baptisnya di gereja Yohanes Maria Vianney boleh, kayak kemarin cucu saya tuh anaknya keponakan saya. Oh iya, Jadi Boleh kayak begitu ya, Vano ya. Iya mau. Oke. Yuk kita mau berangkat ya. Mama, Halo. Apa mampir ke sih, Pak? kafe Banglun dong. Hah? Mampir ke kafe Banglun. Apa? Oke, siap. Oke, ke kafenya sana ya, kapan-kapan ya. Siap. Ntar makan kopi ya. Mauji nggak ikut Mauji? Oke, Mauji nggak Papa mau ikut, ngomong, Mauji? Papa silakan Pak. Ini Enggak, Mbak. Ya, mau ikut 100 tahun, 100 hari. 100 tahun kita mati semua udah. Ngantuk, maaf tadi bangun tidur, baru bangun tidur. Bapak makasih Pak. Mbak Uji kok nggak ikut ya Mbak Uji ya? Tuh, Mbak Muji tuh. Enggak ikut. Uji nggak ada. Hadir aja. Oh itu Mbak Uji ya? Ya, Mbak Muji tuh. Ayo suara. Kelihatan orangnya, matanya juga kelihatan, hidungnya doang yang kelihatan. Udah ya. Ya, ayo. Ya dadah. Oke. Ya, mari kita mohon berkat Tuhan. Terima kasih, Mo. Semuanya terima kasih. Bye. Ya, kita ading dulu, kita berdoa, matikan dulu semuanya, kita mohon berkat Tuhan ya. Tuhan bersamamu dan semoga doa-doa kita, keluarga kita, pelayanan kita, dan juga segala sesuatu yang kita doakan pada malam hari ini senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Jadi, saudaraku yang terkasih, perayaan Ekaristi mengenang 100 hari meninggalnya Papa, Opa, suami kita tercinta, Bapak Yosef Hamid sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita pergi, kita diutus. Amin. Amin. Ya, lagu penutup. Lele, silakan nyanyi. Dibuka Andi suaranya, Lele kasihan tuh udah mulutnya gini-gini nggak kedengeran suaranya. Udah mah. Ada. Gak ada suaranya lagi. Jangan dong. Ya, jangan Mbak Muji di mute aja Mbak Muji suaranya. Kenapa dimatiin suaranya? Ayo Le, nyanyi Le. Der, Bukan dong. udah diituin nggak? Nah, tuh bisa. Udah. Ayo nyalain Mbak Haji. Mbak Lele. Jangan di-mute. Jangan di-mute. Dibuka dulu, Le. Saya udah kasih request. Bisa. Ayo. Ya. Yang ku cinta, merdu menawan hati.
Hidup di bagiku dan hatiku ucapkan Oke, terima kasih. Terima kasih Romo. Oke ya, saya pamit ya. Ya, dadah. Itu nenek baru keluar tuh. Oh, nenek baru keluar tuh. Apa? Tanggal 7 jam berapa? Apa? Tanggal 7 kita saya jam berapa? Tanggal 7. Tanggal 7. Pemberkatan rumah. Oh, 7 November ya? Nanti di SMS ya. Nanti di SMS ya. Oh ya udah. Ya di WA aja ya. Oke. Oke. Yo dadah. Yo semuanya ya. Chelsea, Nenek, Mano. Semuanya. Yo. Kasih Romo. Oke, yo saya tutup ya semua ya. Tati semuanya. Boim, Dado. Nanti terima kasih Mama Yani. Tunggu ya. Makasih. Kaki babi ini Makasih, ditunggu Mama. ya. Babi kecap ini tunggu ya.